Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan mulai kuliah kita pada hari ini. Mohon untuk dinyalakan kamera terlebih dahulu semuanya. Baru 16 ya. Nah, 24 harusnya 24, 24 atau 26. Salsabila Melita, Muhammad Dias, Azuri, Muhammad Alif, Aurelia, Azhar. Baik, kita akan mulai. Tapi mohon maaf nih ada gangguan dia, lagi sakit gigi. Apa nih? Mudah-mudahan bisa nih. Baik, kita masuk dalam materi kita pada hari ini yaitu tentang geografi pesisir. Jadi pekan lalu kan hidrologi, jadi tentang air. Sebelumnya hidrologi, kemudian geografi pesisir, nanti pekan depan oceanografi. Ya, jadi tentang air, baik air di tawar maupun air laut ya atau hidrologi. Baik, kita ini ke materinya udah di share ya. Ya, sekarang sudah pertemuan yang ke 10 ya. Sakit gigi nih. Jadi ingat. Mudah-mudahan bisa sih. Pertemuan yang ke-10 tentang geografi pesisir dan kelautan. Jadi tidak terasa sudah pertemuan yang 11 ke 11 dengan UTS. Jadi materinya kita akan ada wilayah pesisir, batasan dan pengelolaan wilayah pesisir, kekasan sumber daya pesisir, isu dan masalah pengelolaan pesisir, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Nah, pesisir ini atau kelautan menjadi penting karena Indonesia 60% wilayahnya itu ada lautan. Ya, lautan jadi yang terkait dengan laut seperti pantai, kemudian daratan, lautan dan seterusnya itu keseharian yang ditemui. Ya, ini adalah sumber daya alam yang kadang-kadang terlupakan. Ya, terlupakan laut itu. Ada laut juga tidak tidak kurang kekayaannya juga dibanding dengan daratan, dengan kekayaan ikan dan lain sebagainya di lautan itu. Dan itu merupakan juga kekayaan dari bangsa Indonesia. Kemudian juga bayangkan ya kalau negara kita tidak punya laut. Apakah ada negara yang tidak punya laut? Banyak. Ya, banyak negara yang tidak punya laut, bahkan tidak punya sungai. Itu. Ataupun kalau punya sungai, hulunya itu bukan di negaranya. Hulunya di negara lain dan hilirnya di negara negara dia. Contoh negara yang tidak punya laut, Afghanistan, nggak punya laut. Kemudian banyak negara-negara yang di Kaukasus tidak punya laut, sehingga
ya barangkali kalau ingin liburan ke pantai tidak bisa atau ke negara lain. Kalau kita ya alhamdulillah ada gunung, ada pantai, ada laut ya. Ada juga negara yang tidak punya sungai atau negara yang punya sungai besar tapi hulunya bukan di negara tersebut. Dia hanya di hilirnya. Contohnya apa? Bangladesh. Bangladesh itu punya sungai besar. Sungainya itu hulunya itu di India. Hilirnya di India, mengalir ke negara dia karena berbatasan India, Bangladesh. Nah, ada sebuah eh, apa namanya permasalahan ya akibat perbedaan sungai itu ya. Apa masalahnya? Ketika banjir. Nah, jadi ya sungai itu dijadikan alat politik jadinya. Jadi untuk menekan negara lain. Jadi Bangladesh di bawah bayang-bayang India. Kenapa? Kalau Bangladesh macam-macam, sungainya bisa dibendung atau eh, kalau dibendung kan tidak mengalir akhirnya. Padahal itu sumber kehidupan. Atau tidak ditangani sehingga dia mengalir saja sehingga menyebabkan banjir. Nah itu. Adapun Indonesia ya beruntung sih ya. Sungai dalam satu negara, laut pun dalam satu negara. Kalaupun ada pengelolaan sumber daya alam, misalnya banjir di Jakarta, ya itu hanya perbedaan antar provinsi saja. Ya, pengelolaan dasnya, misalnya banjir Jakarta ya berarti hulunya kan di Bogor, ya berarti hanya perbedaan provinsi dalam satu negara. Tapi, nah bayangkan kalau sudah beda negara, sulit sekali itu. Apalagi kalau ada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah itu. Oleh karena itu kita beruntung ya punya danau, sungai, laut yang dalam satu pengelolaan dalam satu negara. Nah, kita kan nanti belajar tentang dasar-dasar pengelolaan pesisir dan kelautan. Namun sebelumnya, ya mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu nih. Siapa yang bisa jawab? Apa perbedaan antara pesisir dengan pantai? Ya, apa perbedaan antara pesisir dengan pantai? Ada yang tahu pesisir dengan pantai? Bedanya? Kan sama-sama di pinggir laut ya. Tapi apa nih perbedaan antara pesisir dengan pantai? Saya coba deh Pak menjawab Pak. Ya, Azuri, gimana? Jadi kalau kayak pesisir ini Suaranya tuh kecil kayak ya? kecil Gimana? saya suaranya. Halo, Ya, masuk Pak. kalau sebentar kok kecil suaranya. Ya coba. Kalau kalau pesisir itu kayak masih ada ituannya Pak. Kayak tuh ada hutan mangrove-nya, terumbu karang gitu. Kalau iya bukan sih Pak. Terus kalau misalnya pantai itu udah udah tinggal apa sih pasir sama laut gitu Pak. Itu kalau menurut saya Pak. Iya, baik nih. Cuma Bapak kurang mendengar ya ini kayaknya di face ini nih mungkin. Ya, oke baik. Tadi dari Azuri dapatnya mengenai perbedaan pesisir dengan pantai.
Ada lagi? Saya boleh, Pak. Kalau misalkan sebenarnya pesisir sama pantai itu sama aja, Pak. Soalnya dia kan daerah yang terpisah antara perairan dan daratan. Cuman kalau misalkan pantai itu lebih populer untuk digunakan sebagai tempat wisata dan biasanya pantai itu hanya berupa pasir dan habis itu ketemu laut. Cuman kalau misalkan pesisir itu biasanya ada daerah terbangunnya, Pak. Kayak misalkan di daerah apa namanya? Yang di Pantura itu kan daerah pesisir juga tuh, Pak. Sebelah kirinya kan udah langsung laut tapi masih banyak rumah-rumah warga dan di situ ada jalan penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah juga, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya. Duh, maaf nih suara. Putus-putus, Pak, suara Bapak. Mungkin di laptop Bapak nih, suara luar kurang bisa terdengar. Dengar tapi kecil sekali. Hmm. Ya, itu ya pendapatnya dari siapa tadi ya? Fahri ya. Iya, Pak. Iya. Ini suaranya kurang kedengar ya. Baik, mohon maaf ya. Kayak ada kesalahan teknis di sini. Jadi suara dari luar kurang bisa terdengar. Ya, barangkali tadi sudah dijelaskan ya oleh Azuri atau apa tadi Fahri kalau nggak salah mengenai perbedaan antara pesisir dengan pantai. Ya, jadi benar kalau pantai itu adalah wilayah di mana dia eh, ketika air pasang ya, dan juga dia pasang dia tidak terlihat, tapi kalau surut dia terlihat. Nah, itulah pantai. Ini pantai kan, ini pantai nih. Dia kalau surut ya kan airnya ke sini. Biasanya kan kalau malam ya pasang, kalau siang dia mungkin surut. Ya, jadi ini kalau pasang dia mungkin sampai sini ya. Bisa jadi kalau pasangnya di waktu tertentu bisa sampai ke sini lagi. Nah, itu jadi pantai, wilayah pantai. Jadi garis pantai itu pun tidak terlalu luas ya. Tuh. Nah, kalau pesisir, pesisir itu jauh lebih luas. Jadi dia dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di laut ya, seperti angin ya, angin laut, angin darat. Kemudian juga apa morfologi atau pasir dan sebagainya itu. Jadi dia lebih luas. Kalau pantai itu dia bisa 5 meter atau dari sepadan pantai kan 10 meter ya, 100 meter. 50 atau 100 meter kalau ininya. Nah, jadi apa namanya? Pesisir itu jauh lebih luas. Kalau pantai doang itu sangat mikro bagi planologi kecil. Kalau pesisir, nah itu lebih luas karena ruang untuk perencanaannya lebih luas, lebih banyak. Kalau hanya pantai ya ini bukan perencanaan tapi desain.
Jadi hanya desain saja, desain. Ya bagaimana misalnya di sini pantai publik atau pantai private. Nah, ini mau dijadikan apa? Ya, jadi hanya desain. Jadi nanti ada trekkingnya untuk jalan, ada taman dan sebagainya ya, atau tempat untuk istirahat. Tetapi kalau sudah luas pesisir, nah itu kan udah luas kan. Nah, itu udah perencanaan masuknya, wilayahnya udah makro. Kalau yang pesisir ini kan pantai ini kan mikro, ini desain dia, detail, ya seperti ya, arsitek ya, lebih detail. Kalau kita perencanaan lebih makro, lebih luas skalanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pesisir. Nah, pesisir juga banyak pengertiannya. Dia kan lebih luas, dia peralihan wilayah. Karena udah wilayah kan udah luas antara ekosistem darat dan laut. Itu kalau dari ahli luar negeri. Kalau dari Undang-Undang Pasal 33, dia belum rakyat sumber daya harus mengorbankan kepentingan. Nah, kalau ini hanya ini sih, bukan pengertian secara spesifik. Nah, jadi pesisir itu adalah yang tadi ya, dia wilayah yang dipengaruhi oleh ekosistem darat dan ekosistem laut. Peralihan dia. Kemudian 75% wilayah berupa lautan. Jadi bukan 60, ternyata 75. Ya, jadi garis pantai juga kita yang paling panjang di dunia karena wilayah pantainya kita banyak. Wilayah pantai di sini memiliki kekayaan biodiversity terbesar di dunia. Jadi keanekaragaman terumbu karang dan sebagainya. Itu jadi kekayaan dari Indonesia sendiri. Nah, jadi pesisir itu dia dipengaruhi oleh ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Kemudian juga dia ada perikanan, muara sungai, jenis-jenis kepiting, ikan, penyu dan sebagainya. Ada perikanan yang tangkap dan perikanan yang dipelihara. Kemudian juga sektor perikanan ya. Ini juga sebenarnya kekayaan juga Indonesia. Apalagi kan yang belum lama itu udang yang besar itu kan, yang hanya hidup di Indonesia. Dan itu dijual bibitnya. Nah itu kan bahaya itu. Zona pesisir dan sumber daya wilayah pesisir. Bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya pesisir kita. Ya. Jadi pesisir itu adalah peralihan antar daratan dan lautan. Kemudian juga kalau kita lihat dia ada zona budidaya, ada zona konservasi lindungnya ya, ada kerambang, ada strategis, kemudian juga ada garis pantai. Jadi kalau dibuat zonasi, ada berbagai macam zonasi di wilayah pesisir ini. Karakteristik zona pesisir, kalau dilihat di sini ya, jadi pesisir itu memang ini ada pembagian.
mana wilayah yang memang bagian dari ATR, agraria dan tata ruang, mana yang dia merupakan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ya. Nah, kalau di wilayah ini laut ini WP3. Kemudian jenis zonasi. Nah, ini masih dia zonanya Kementerian Kelautan ya dan Perikanan. Di luar itu ini udah masuk zona wilayah perencanaan tata ruang daratan. Jadi ya ini peralihannya ini nih yang zona pesisirnya ini. Kalau dari lautnya sendiri ini 12 mil. Nah, di sini nih kadang-kadang di dalam pesisir ini ada kecamatan pesisir. Nah, kecamatan pesisir ini pengelolaannya ini bisa ke pariwisata juga bisa. Karena ada beberapa, apalagi sekarang ada program desa pariwisata. Jadi ada beberapa desa yang dia potensial itu menjadi desa pariwisata. Desa-desa terutama yang berada di pesisir yang mempunyai sumber daya alam pesisirnya yang bisa mendatangkan wisatawan. Entah itu pasirnya atau mungkin apa namanya tuh menyelamnya atau snorkeling atau pemancingan dan sebagainya. Tapi biasanya sih karena bentuk pantainya ya yang indah, bisa jadi pasir putih dan juga bersih dan sebagainya itu mendatangkan dan banyak biota lautnya. Nah, itu ada beberapa yang menjadi kecamatan pesisir. Kemudian kalau dari lautnya sendiri, kalau semakin ke laut itu ada ya ikan-ikan dengan tangkapan yang besar ya, dan juga ada eksplorasi ya, minyak dan sebagainya. Nah, adapun bagian-bagian laut dan pembagian zonasi pesisir dan kelautan. Kalau bagian air dikenal sebagai pelagik ya. Jadi vertikal bagian pelagik dapat dibagi menjadi zona epi pelagik jadi 0 sampai 200 meter, 200 sampai 1000 meso, yang bat 1000 sampai 2000 dan lebih dari 2000 abi. Masing-masing itu pembagian saja. Adapun di pembagian yang lain ada yang supralitoral, sublitoral, basial, abisal, yang kedalamannya kurang lebih 2000 meter, abisal itu 2000 sampai 4000 meter. Kemudian pembagian laut berdasarkan aspek biologi. Ini kurang terbaca nih. Jadi ada yang tadi nih ya, abisal yang dalamnya tadi ya. Ya, yang ini kan batial kedalaman 2000, abisal 2000 4000, hadal dalam 4000 nih. Abisal, batial dan hadal nih lebih dalam di dalam ini. Batial ini kedalamannya yang sampai 10.000 meter. Ditinjau dari segi kontinen morfologi umum. Ya. Ini ada upland, downland, river basin, continental shift, outer shift, pembagian di wilayah pesisir atau coastal zone. Adapun pantai yang tadi ya, pantai itu kan dia kalau air lautnya itu pasang tertutup wilayahnya. Kalau dia surut ya terlihat. Nah, itulah pantai.
Pantai ini adalah pantai pasir, pantai lumpur, pantai karang, koral, berbatu, landai, dan curam. Seterusnya ini mengenai pantai. Adapun zona wilayah pesisir dan laut, ada yang tadi nih, littoral, merit, batial, abisal yang tadi ini ya, yang kedalaman ini. Zona littoral nih, zona littoral. Jadi zona littoral ini dia pantai atau pesisir pada saat air pasang tergenang dan pada air surut berubah menjadi daratan. Ini pantai lah, zona littoral. Itu zona pantai ya. Littoral ini pantai. Ada meritik, wilayah laut dangkal. Ya seperti ini kan. Dia ada tapi dia dangkal. Jadi wilayah pasang surut tingkat kedalaman 150 meter. Pada saat ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Nah ini nih. Dia masih bisa ditembus sinar matahari. Ke sini ya. Ternyata bukan ke sini. Zona meritik. Zona batial. Nah ini batial udah lebih dalam lagi. Batial 200 sampai 2500. Itu zona batial. Zona abisal berarti kurang lebih 1800. Nih yang D lebih masuk lagi. Zona yang lebih dalam lagi. Batial, abisal, ada lagi abisal sebenarnya. Nah, yang lainnya lagi, wilayah pesisir ini, apa saja karakteristiknya wilayah pesisir? Jadi ada beberapa. Kalau secara administrasi dihuni kurang lebih 110 jiwa, ya. Berarti dia seperti kecamatan lah ya, untuk 60%. Secara ekonomi sumber daya laut tentunya. Secara sosial tidak kurang dari 110 jiwa orang. Secara fisik ya, tersebar ya di Indonesia karena wilayah Indonesia kan 75% lautan tadi. Secara politik dan hukum ini penting juga karena ini menjadi pertahanan negara wilayah pesisir ini. Nah tadi nih yang zona littoral ini, jadi kan ini zona pantai, kemudian littoral dia kalau surut ke sini, kalau pasang naik lagi. Itu littoral. Kemudian setelah littoral neritik. Neritik lebih dalam, tapi ini udah ada banyak kapal-kapal yang dengan penangkapan ikan dengan pukat yang besar. Zona batial. Batialnya biasanya zona untuk eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan sebagainya. Kalau abisal ini udah sangat dalam wilayahnya. Potensi, masalah, ancaman, peluang wilayah pesisir. Dari potensi, ini dibagi ya dari littoral, neritik, batial, abisal. Potensial semua sebenarnya. Semakin ke ya daratan juga banyak ya biota yang hidup. Kendalanya kalau di littoral tingkat pencemaran ya karena kan dari laut atau dari sungai berketemunya di sini zona littoral. Kalau neritik pencemaran minyak ya. Kalau batial tekanan air laut yang cukup tinggi melibatkan untuk eksplorasi. Ancaman terjadi abrasi laut. Kalau littoral abrasi laut. Kalau neritik gelombang besar. Kalau batial letusan gunung api di bawah laut ya. Nah, kemudian sebaliknya peluang untuk littoral itu dia banyak tambak, garam dan sebagainya. Kalau neritik penangkapan ikan, bahari dan pengoboran dan sebagainya. Itu potensi ancaman peluang untuk pesisir dan kelautan. Karakteristik dan fenomena alam wilayah pesisir.
Suhu, ya suhu nih karena perbedaan antara suhu lautan dan daratan ya. Jadi air laut pagi hari, air darat malam hari. Angin darat. Asalnya aja, asal dari darat dia ke laut. Dari laut ke darat berarti angin laut. Karakteristik fenomena alam lapisnya juga curah hujan. Curah hujan banyak karena angin kan air kan menguap dengan panas yang tinggi, air laut itu akan menguap dan kemudian dia turun hujan. Tekanan udara dan angin ini juga sama. Tekanan udara dan angin. Jadi karena ada perbedaan suhu, ya, kemudian terciptalah angin. Ya. Kemudian ini angin trade. Ya. Adapun geologinya, bila pesisir itu ada yang glasial, ini es. Ada yang paparan sungai, karena sedimentasi dari sungai yang tahun menahun, ya, ratusan tahun, terbentuk lapis pesisir, wilayah pesisir. Kemudian ada bentuk banyak lembah, dan lembah dan sebagainya. Adapun geomorfologi, berarti yang di atas ini. Nah ini banyak sekali nih morfologi dari wilayah pesisir ya. Ada pantai, ada cliff, ada offshore, dan macam-macam ini ya. Kalau fisiografinya wilayah pesisir, ya ada induksi, subinduksi lempeng Amerika dan Australia dan lempeng Eurasia. Kemudian kestabilan dan sebagainya. Nah, kondisi oseanografis wilayah pesisir, dia ada pasang surut, ada gelombang laut, ada arus di pantai, suhu dan salinitas, keasinan itu air laut. Nah itu aspek-aspek terkait dengan oceanografi. Ini masih ekosistem hutan mangrove. Nah ini hutan mangrove juga menjadi perhatian karena hutan mangrove ini atau bakau dia melindungi tanah dan terhadap bahkan banjir rob ya atau abrasi dari air laut. Dampak kegiatan manusia pada ekosistem hutan mangrove, tebang habis, pengaliran air tawar, konveksi, pembuangan sampah cair padat, percikan minyak tumpahan. Ini merupakan dampak kegiatan. Adapun hutan mangrove atau bakau ya seperti ini, adanya di pantai-pantai. Jadi ini untuk menahan abrasi air laut juga yang terus ombaknya gitu. Tentunya di sini banyak biota yang hidup, ya. Ada kepiting, ada ikan dan sebagainya nih. Menjadi sebuah rumah untuk biota di wilayah pesisir. Hutan mangrove, nah ini sebagai peredam gelombang dan angin, pelindung daun dan dahan mangrove yang rontok, penghasil jumlah besar yang telah berasal dari daun dan dahan pohon. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove bisa bernilai ekonomis atau bisa dijual atau bisa menghasilkan uang, bahan bakar, bahan kertas, bahan penyambut rumah tangga dari bakau ini. Hutan mangrove dimanfaatkan untuk hasil kayunya ya, kayunya tadi kayunya itu keras. Itu untuk membuat sesuatu ya, itu dibutuhkan itu mangrove itu. Adapun di mangrove itu juga di sekitarnya ada terumbu karang. Terumbu karang tempat hidupnya ikan ya, dan makhluk-makhluk hidup lainnya di laut, dan mereka hidup di terumbu karang. Terumbu karang itu ada 3. Ada terumbu karang tepi, fringing reef, ada terumbu karang penghalang, barrier reef, ada terumbu karang cincin atau terumbu karang tepi ini.
Jadi ada kawah, gunung di tengah laut, di bawahnya ini dia punya terumbu karang. Ada terumbu karang penghalang. Ya, ini karena meluas karena permukaan pulau tenggelam dan permukaan air laut naik. Jadi ini kan ada terus dia turun. Ini turun sama sekali. Turun semuanya. Terumbu karang terbentuk lingkaran dengan perubahan permukaan lebih laut lebih tajam. Nah, kemudian contoh-contoh kategori jenis karang dan biota yang bersosialisasi. Contohnya nih, karang bercabang, karang jadi, ada contohnya gitu. Karang tabung, ada ini karang kerak, karang meja, karang balok, dan macam-macam. Ini masih ada lagi, karang lunak, ya karang lunak, banyak sekarang karang lunak. Nah sekarang kalau dampaknya di adaptasi manusia terhadap ekosistem terumbu karang, apa aja nih? Penambangan karang mengakibatkan bahan peledak, wah ini berbahaya. Penambangan bahan atau tanpa menggunakan bahan peledak tapi menimbulkan kematian dan terumbu karang. Penggundulan hutan di lahan, pembalian sedimen hasil erosi yang terpendam. Yang berlebihan mencapai terumbu karang. Jadi kebanyakan dampaknya negatif ya, dari manusia ini karena mencari ikan dengan bahan peledak dan sebagainya. Nah, ada pun fungsi ekosistem dari terumbu karang menjadi nutrien yang mungkin juga dari makanan dan tempat rumahnya, biota. Kemudian ekonomi terumbu karang ini terkait dengan ikan, udang, alga, teripang, dan mutiara. Itu bisa dijual atau bernilai ekonomis. Ekosistem rumput laut. Nah, sekarang rumput laut. Tadi kan ada wilayah pesisir, lebih ke para mangrove. Sekarang rumput laut. Jadi rumput laut itu dibudidayakan. Nah ini di ekosistem terumbu karang. Nah, terumbu karang harus dijaga. Kalau tidak, dia bisa hancur ya, ekosistemnya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada ini jenis lamun di Indonesia. Nah, dengan nama-namanya. Kemudian sistem. Ini masih masuk ke dalam tadi membahas tentang pesisir. Kemudian ada lagi nih ya, perungsi padang lamun. Mengikat sedimen dan sebagainya. Perlindung. Fungsi padang lamun. Ada padang lamun, dia tempat kegiatan berbagai jenis ikan ya. Tempat rekreasi atau pariwisata, tempat untuk membeli sumber pupuk hijau. Nah, sekarang yang non hayati. Minyak laut. Nah, ini minyak bumi dan gas yang ditutupi oleh ya ini ekosistem non hayati yang berarti bukan di kelautan atau hal-hal yang terkait dengan laut ya ekosistemnya. Nah ada juga estuaria. Estuaria itu apa? Wilayah pesisir semi tertutup yang punya hubungan bebas dan laut terbuka untuk menerima masukan dari air tawar atau daratan. Nah ini estuaria. Paling ini akibat permukaan laut. Fjord, ester dalam dengan bentuk aktivitas glasial.
kemudian laguna atau gobah. Ini teluk seperti tutup. Ada Astoria tektonik. Nah, ini Astoria. Astoria. Ada beberapa tipe dari Astoria. Apa sih fungsi estuaria untuk ekologis? Sumber zat hara, penyediaan habitat, produksi, ya. Pemanfaatannya untuk Astoria, pemukiman, penangkapan ikan, transportasi. Nah, kemudian juga ada juga pantai berbatu, pernah kita temui pantai berbatu. Jadi di pantainya itu banyak batu-batuan. Bisa juga bukit atau gunung yang berbatu, namun dekat sekali dengan laut. Adapun fungsi ekologis, ya ini untuk bagaimana terumbu karang, hutan bakau itu masih tetap lestari atau terjaga. Nah, ini penyebaran sumber daya berdasarkan zona-zona wilayah pesisir. Ada zonanya, zona epipelagik. Kemudian ada bati, sebenarnya seperti tadi ya, abi, ya itu tadi sama. Ini investigasi penyebaran kegiatan pembangunan, konservasi taman suaka marga. Ya, belum lagi ini. Rekreasi pelayaran perikanan. Adapun undang-undangnya tahun 9. Ini masih sebenarnya ada yang lebih terbaru lagi untuk mengatur ini. Kebijakan menolak dan pulau-pulau kecil. Nah, kebijakannya apa? Untuk pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, harus diperhatikan letak geografis, kerentanan nasional, konservasi, tanda guna lahan, dan sebagainya. Ya, demikian kuliah kita.